Makkah, 6 Agustus tahun 2019. Langit di atas tanah suci mendung, seolah tahu bahwa bumi akan kehilangan salah satu permata terbaiknya. Di sebuah kamar hotel, seorang tua renta dengan cahaya di wajahnya bersiap menghadap Sang Khalik. Beliau bukan sekadar ulama. Beliau adalah Qayyed Maimun Zubair. Namun, ada satu misteri yang membuat jutaan orang terdiam. Mengapa beliau wafat di hari Selasa? Dan mengapa langit seolah telah menyiapkan karpet merah baginya di pemakaman paling sakral, Al-Malah? Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Mbah Mun bukan orang biasa. Bagi para santri, beliau adalah samudera ilmu. Namun bagi para ahli batin, Mbah Mun adalah pemegang rahasia waktu. Tahukah Anda, jauh sebelum hari itu tiba, Mbah Mun seringkali menyambut naibet tentang hari Selasa. Dalam banyak ceramahnya, beliau menjelaskan betapa istimewanya hari Selasa dalam sejarah Islam. Allah menciptakan ilmu pada hari Selasa, Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Selasa. Dan di hari Selasa pula lah banyak kekasih Allah yang berpulang. Bapak saya, Kiai Zubair, wafat hari Selasa. Kakek saya wafat hari Selasa, ujar Mbah Mun dalam sebuah rekaman video lama yang kini menjadi viral. Seolah-olah beliau sedang memesan waktu kepada malaikat maut. Saya pun ingin wafat hari Selasa. Drama di balik keberangkatan haji terakhir tahun itu, fisik Mbah Mun sebenarnya sangat lemah. Usianya sudah 91 tahun. Banyak keluarga dan orang terdekat yang merasa khawatir jika beliau harus menempuh perjalanan jauh ke Makkah. Namun, Mbah Mun bersikeras. Beliau seolah sedang menjalankan misi terakhir. Ada sebuah momen dramatis. Saat beliau berpamitan di bandara, beliau menatap lama ke arah tanah air. Seolah tahu ini adalah kali terakhir kakinya berpijak di bumi Nusantara. Di dalam pesawat, beliau tidak banyak tidur. Lisannya tak berhenti berzikir, matanya menatap ke arah jendela, menembus awan, menuju kota yang ia cintai. Makkah Al-Mukarramah, rahasia makam Al-Malah. Begitu beliau tiba di Makkah, suasana berubah. Mereka yang berada di dekat beliau merasakan aura yang berbeda. Mbah Mun tidak lagi berbicara soal politik atau dunia. Beliau hanya bicara soal Allah, Rasulullah, dan Sayyidah Khadijah. Mengapa Sayyidah Khadijah? Karena Mbah Mun memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan istri tercinta Rasulullah tersebut. Beliau selalu berpesan, jika wafat, beliau ingin berada di dekat ibu bagi umat Islam itu. Dan disinilah keajaiban itu dimulai. Banyak orang ingin dikuburkan di Al-Malah, pemakaman paling tua dan paling mulia di Makkah, tempat di mana Sayyidah Khadijah bersemayam. Namun, aturan di Arab Saudi sangat ketat. Tidak semua orang, bahkan ulama besar sekalipun, bisa dengan mudah mendapatkan izin dimakamkan di sana. Jenazah warga asing biasanya dibawa ke pemakaman umum yang jauh dari pusat kota. Namun, pada pagi buta itu, saat kabar wafatnya Mbah Mun tersiar di Rumah Sakit An-Nur Makkah, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Diplomasi langit bekerja. Pintu-pintu yang tadinya tertutup bagi orang asing tiba-tiba terbuka lebar untuk Mbah Mun. Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ini adalah jawaban dari doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam selama puluhan tahun? Mengapa pemerintah Arab Saudi memberikan pengecualian luar biasa bagi seorang kiai dari Rembang ini? Jawabannya terletak pada apa yang terjadi di dalam liang lahat saat jenazah beliau diturunkan. Makkah tidak pernah sedingin pagi itu. Kabar wafatnya Mbah Mun menyebar secepat kilat, menembus lorong-lorong hotel jamaah haji hingga ke sudut-sudut Masjidil Haram. Namun, di tengah kedukaan yang mendalam, sebuah skenario langit mulai terbentang. Skenario yang membuktikan bahwa bumi Makkah pun mengenali siapa yang datang kepadanya pagi itu. Inilah kisah tentang apa yang disaksikan para pengawal dan mereka yang turun langsung ke dalam liang lahat. Diplomasi langit di Tanah Suci. Ketika seorang warga asing wafat di Makkah, prosedur normal biasanya adalah pemakaman di Soraya, sebuah area yang cukup jauh dari pusat kota. Namun, terjadi sebuah keanehan administratif yang sulit dinalar secara logika. Pihak otoritas Arab Saudi
yang biasanya sangat kaku, tiba-tiba memberikan lampu hijau. Mbah Mun diizinkan dimakamkan di Al-Malah, bukan di sudut yang jauh, melainkan di area depan, tak jauh dari makam sang kekasih Allah, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Para santri dan pengawal yang mendampingi beliau tertegun. Inilah keinginan Mbah Mun yang dikabulkan seketika oleh Allah melalui tenggen-tenggen petugas Saudi. Kesaksian para pengawal harum yang tak biasa sudah menjadi tugas para pengawal dan santri setia untuk menjaga jenazah beliau hingga titik terakhir. Salah satu saksi kunci menceritakan sebuah detail yang membuat bulu kuduk merinding. Saat jenazah Mbah Mun hendak disalatkan di Masjidil Haram, ribuan orang berebut ingin menyentuh keranda beliau. Kami mencium aroma yang sangat asing, namun sangat menenangkan, ujar salah satu santri yang ikut menggotong keranda. Itu bukan bau parfum dunia. Bau itu keluar dari keranda beliau, memenuhi udara di tengah cuaca Makkah yang panas. Tubuh beliau terasa sangat ringan, seolah-olah bukan kami yang memikulnya, melainkan malaikat yang sedang berbandong-bandong membawanya ke surga. Lebih ajaib lagi, saat keranda itu memasuki Masjidil Haram, Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Ash-Shuraim, memimpin langsung salat jenazah. Sebuah penghormatan tertinggi bagi seorang ulama Nusantara di jantung dunia Islam. Detik-detik di liang lahat, bumi yang merengkuh. Momen paling mendebarkan terjadi saat jenazah Mbah Mun mulai diturunkan ke liang lahat. Al-Malah dikenal dengan tanahnya yang keras dan berbatu. Namun, menurut kesaksian mereka yang turun ke bawah, tanah itu terasa begitu lembut. Ada sebuah laporan yang sempat viral di kalangan santri mengenai kondisi liang lahat Mbah Mun. Saat kain kafan dibuka sedikit untuk menempelkan pipi sang ulama ke tanah sesuai syariat mereka yang berada di dalam liang lahat tertegun. Wajah Mbah Mun tampak sangat tenang, seperti orang yang sedang tidur nyenyak setelah perjalanan panjang. Tidak ada guratan pucat yang menakutkan. Yang ada hanyalah cahaya keteduhan nur. Satu hal yang membuat orang-orang di pemakaman itu tak henti bertakbir adalah bagaimana jenazah beliau seolah disambut. Tidak ada kesulitan sedikit pun saat memposisikan tubuh beliau, seolah-olah bumi Al-Malah memang sudah merindukan jasad mulia ini selama puluhan tahun. Keajaiban yang disaksikan penjaga makam Al-Malah yang biasanya bersikap dingin dan tegas, hari itu tampak termenung. Mereka menyaksikan lautan manusia yang tak terbendung. Namun semuanya berjalan dengan khidmat yang luar biasa. Salah satu petugas sempat bertanya dalam bahasa Arab kepada jamaah Indonesia, "Man hadza?" Alim kabir. Siapa ini? Apakah dia ulama besar? Bagi penduduk Makkah, jarang sekali ada ulama asing yang mendapatkan simpati dan penghormatan sebesar ini hingga menyebabkan Al-Malah sesak oleh tangisan doa. Namun, keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari setelah pemakaman, sebuah rahasia besar tentang dialog batin antara Mbah Mun dan Sayyidah Khadijah mulai terungkap. Mengapa Mbah Mun begitu yakin beliau akan diterima oleh umat Islam tersebut? Dan apa sebenarnya pesan terakhir Mbah Mun yang baru disadari oleh para santrinya setelah beliau tiada? Ada sebuah pepatah santri yang mengatakan, "Jika kau ingin mengenal seseorang, lihatlah siapa yang ia cintai dalam sujudnya." Cinta itu berlabuh pada satu sosok wanita agung yang menjadi pilar pertama tegaknya Islam, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Hubungan ini bukanlah sekadar kekaguman biasa, melainkan ikatan batin yang melampaui batas ruang dan waktu. Sebuah cinta yang menjadi alasan mengapa Mbah Mun memilih Makkah sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Ikatan batin yang tak terlihat bagi masyarakat awam mungkin mengherankan melihat seorang ulama besar dari pelosok Jawa memiliki kerinduan yang begitu hebat pada sosok yang wafat ribuan tahun lalu. Namun, di dunia pesantren, rahasia ini sudah menjadi rahasia umum. Mbah Mun bukan hanya mengagumi sejarah Sayyidah Khadijah. Beliau mengenalnya. Setiap kali Mbah Mun berceramah tentang Sayyidah Khadijah, nada suaranya akan berubah. Matanya yang biasanya teduh akan berkaca-kaca. Beliau sering mengisahkan bagaimana pengorbanan Khadijah bukan hanya soal harta, tapi soal totalitas jiwa bagi dakwah Rasulullah.
Para pengawal menceritakan bahwa Mbah Mun bisa menghabiskan waktu yang lama hanya untuk berdiri atau duduk bersimpuh di dekat area makam Sayyidah Khadijah. Pernah suatu ketika, dalam kondisi kesehatan yang menurun, beliau tetap memaksakan diri untuk berziarah. Saat ditanya mengapa begitu gigih, beliau hanya tersenyum tipis dan berujar dalam bahasa Jawa yang halus. "Aku pengen sowan ibu. Aku ingin menghadap ibu." Bagi Mbah Mun, Khadijah adalah ibu rohani bagi seluruh umat Islam, dan beliau memposisikan diri sebagai anak yang rindu akan pelukan doa sang ibu. KH, rahasia shalawat dan puisi cinta. Tak banyak yang tahu bahwa Mbah Mun sering menyenandungkan bait-bait pujian untuk Sayyidah Khadijah. Beliau sering mengutip sebuah syair yang menegaskan bahwa tidak ada wanita yang bisa menandingi kemuliaan Khadijah. Di mata Rasulullah, cinta ini begitu dalam hingga Mbah Mun merasa malu jika harus wafat jauh dari ibundanya. Inilah yang menjawab teka-teki mengapa Mbah Mun begitu bahagia ketika mengetahui ia akan berangkat haji di usia yang sangat senja. Di dalam hatinya, beliau sudah membuat janji dengan takdir. Beliau ingin pulang ke haribaan Tuhan, tepat di samping makam wanita yang paling dicintainya setelah Rasulullah. Jawaban dari sang kekasih. Keajaiban terjadi saat pemakaman ketika jenazah Mbah Mun disemayamkan di Al-Malah. Posisi makam beliau ternyata hanya berjarak beberapa puluh meter saja dari makam Sayyidah Khadijah. Ini adalah bukti nyata dari sebuah konsep dalam tasawuf. Al-Mar yuma'a man ahaba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Dunia pun menyaksikan seorang anak manusia yang lahir di Rembang, Jawa Tengah, ribuan kilometer dari tanah Arab, akhirnya diterima dengan hangat di pangkuan bumi yang sama dengan istri Rasulullah. Seolah-olah Sayyidah Khadijah memberikan izin khusus bagi putra Nusantara ini untuk menjaga gerbang istirahatnya. Cinta Mbah Mun pada Sayyidah Khadijah mengajarkan kita satu hal, bahwa jarak ribuan tahun dan ribuan mil tidak berarti apa-apa bagi dua jiwa yang saling terikat dalam cinta kepada Allah. Namun, tahukah Anda, di balik keajaiban makam ini tersimpan satu rahasia besar lagi. Kabarnya, jenazah Mbah Mun pernah mengalami sebuah kejadian luar biasa yang disaksikan oleh petugas makam saat pengecekan rutin tahunan. Apakah benar jenazah sang kiai tetap utuh? Maka, kota penuh rahasia. Di balik tembok-tembok batu Al-Malah tersimpan ribuan kisah tentang para syuhada dan kekasih Allah. Pada pertengahan tahun 2023, sebuah kabar mengguncang dunia maya dan jagat pesantren di Nusantara. Kabar itu datang dari sebuah prosedur rutin pemerintah Arab Saudi mengenai pembongkaran makam. Di sanalah sebuah keajaiban yang tak masuk akal secara medis terungkap. Jasad KH, Maimun Zubair, dikabarkan masih utuh sempurna setelah 4 tahun terkubur di perut. Prosedur tetap di tanah suci baru diketahui karena keterbatasan lahan. Pemerintah Arab Saudi memiliki aturan untuk membongkar makam setiap beberapa tahun sekali guna memindahkan sisa tulang belulang ke tempat lain agar liang tersebut bisa digunakan kembali. Ini adalah prosedur umum bagi siapa saja tanpa pandang bulu, termasuk para jamaah haji yang wafat di sana. Namun, hukum alam seolah berhenti bekerja ketika para petugas makam sampai di titik koordinat makam nomor 70 baris keempat, tempat di mana tubuh mulia Mbah Mun disemayamkan sejak 2019. Kesaksian yang menggetarkan jiwa, penuturan dari tim pencari fakta dan beberapa sumber terpercaya di makam. Saat liang lahat itu mulai digali, para petugas mencium aroma yang sangat wangi. Bukan aroma tanah yang lembab, melainkan aroma harum yang memenuhi indera penciuman. Begitu batu penutup diangkat, para petugas tertegun. Di hadapan mereka, kain kafan yang menyelimuti tubuh Mbah Mun tidak hancur dimakan usia. Warnanya mungkin sedikit berubah karena tanah, namun bentuk jasad di dalamnya masih sangat jelas. Tidak ada tanda-tanda pembusukan. Seolah-olah waktu berhenti berputar di dalam kotak sempit itu. Seorang penjaga makam mukim yang sudah berpengalaman puluhan tahun, konon sampai terduduk lemas menyaksikan pemandangan itu. Dalam tradisi Islam, jasad yang tidak hancur adalah tanda dari syuhada atau waliullah kekasih Allah. Bumi dilarang oleh Sang Pencipta
menyambut siapapun dengan senyuman. Dan yang paling utama, beliau adalah pecinta sejati Rasulullah SAW. Keutuhan jasad ini hanyalah bungkus dari keutuhan iman yang beliau bawa. Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, di tengah dunia yang semakin bising dengan pertikaian, bahwa jalan menuju kemuliaan adalah jalan cinta dan kedamaian. Persis seperti yang diajarkan oleh Mbah Mun selama hidupnya. Kesaksian tentang utuhnya jasad Mbah Mun ini menjadi pengingat bagi kita yang masih hidup, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari pertemuan yang indah dengan sang kekasih. Namun, ada satu bagian lagi yang belum terpecahkan. Mengapa Mbah Mun memiliki hubungan yang sangat erat dengan silsilah sejarah Islam di Tanah Jawa dan hubungannya dengan rahasia Hari Selasa? Di episode terakhir, kita akan menyatukan semua kepingan misteri ini. Semua perjalanan memiliki akhir, namun bagi seorang wali Allah, kematian hanyalah pintu yang berpindah dari dunia yang fana menuju keabadian yang nyata. Setelah menelusuri misteri Hari Selasa, keajaiban di Al-Mala, hingga jasad yang tetap utuh, kita tiba pada sebuah pertanyaan besar. Apa pesan yang ingin disampaikan langit melalui seluruh rangkaian peristiwa ini? Mengapa sosok Mbah Mun menjadi begitu penting bagi masa depan Islam, khususnya di Nusantara? Rahasia Hari Selasa, Hari Ilmu dan Kebangkitan. Mbah Mun seringkali mengulang-ulang tentang keistimewaan Hari Selasa. Beliau menyebutkan bahwa pada Hari Selasa, Allah menciptakan ilmu pengetahuan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bagi beliau, Selasa bukanlah hari duka, melainkan hari di mana cahaya hikmah diturunkan ke bumi. Wafatnya beliau di hari Selasa seolah menjadi pesan terakhir bahwa tugas beliau menyebarkan ilmu telah selesai, dan kini saatnya ilmu-ilmu tersebut tumbuh di hati para santrinya. Beliau tidak meninggalkan harta benda yang melimpah, melainkan sebuah metodologi berpikir yang moderat, seimbang, dan penuh kasih sayang. Inilah warisan terbesar bagi bangsa Indonesia. Islam yang ramah, bukan yang marah. Wafatnya Mbah Mun di jantung kota Makkah dan penghormatan luar biasa dari otoritas Saudi adalah sebuah pesan politik spiritual. Dunia internasional dipaksa menoleh dan mengakui bahwa dari sebuah desa kecil bernama Sarang, di pesisir utara Jawa, lahir seorang raksasa intelektual yang dihormati oleh penduduk langit dan bumi. Mbah Mun membuktikan bahwa menjadi orang Indonesia yang mencintai budayanya tidak menghalangi seseorang untuk menjadi Muslim yang paling dicintai di tanah Arab. Beliau adalah jembatan yang menghubungkan tradisi luhur Nusantara dengan sumber murni keislaman di tanah haram. Ini adalah pesan bagi kita semua, jangan pernah merasa rendah diri dengan identitas keislaman kita di Indonesia. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para santri senior. Setelah beliau wafat, konon Mbah Mun pernah berpesan, "Cintailah bangsamu, karena itu sebagian dari imanmu." Pesan ini menjadi sangat relevan saat ini. Utuhnya jasad beliau dan diterimanya beliau di Al-Mala seolah menjadi validasi dari Allah bahwa jalan nasionalisme religius yang beliau tempuh adalah jalan yang diredai. Kesaksian para peziarah yang hingga hari ini mencium aroma wangi di sekitar makam nomor 70 di Al-Mala adalah pengingat bahwa kebaikan itu abadi. Tubuh bisa terkubur, namun nama baik dan manfaat akan terus terpancar. Mbah Mun telah tiada secara fisik, namun pustaka Islam Nusantara yang ia bangun melalui ribuan muridnya akan terus menyala. Misteri Hari Selasa dan keajaiban Makkah adalah cara Allah untuk menarik perhatian kita. Namun, intinya bukan hanya pada keajaibannya, melainkan pada keteladannya. Mbah Mun adalah sosok yang mampu menyatukan kelompok-kelompok yang bertikai, mendinginkan suasana yang panas, dan menjadi ayah bagi semua golongan. Kini, tugas itu berpindah ke tangan kita. Menjaga warisan Mbah Mun berarti menjaga persatuan Indonesia, memperdalam ilmu agama, dan menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah serta keluarganya. Sebagaimana Mbah Mun mencintai Sayyidah Khadijah, Mbah Mun telah beristirahat dengan tenang di samping para kekasih Allah. Selasa yang ia nantikan telah menjadi hari pertemuannya dengan Sang Pencipta. Kini, setiap kali kita mendengar nama Maimun Zubair, kita tidak hanya mengingat seorang kiai, tapi kita mengingat sebuah jalan cahaya. Terima kasih Mbah Mun atas setiap butir ilmu dan ketulusanmu bagi Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya
hanya di jejak-jejak Islam. Terima kasih.